Diceritakan 5 tahun yang lalu di New Temon Royal, terlihat seseorang yang menggebrak meja. Dia berkata, Dok Parthenon telah dibunuh. Orang tersebut adalah pangeran pertama Emilia, bernama Todres Emilia. Dia melanjutkan bahwa pembunuhnya Signature Jaeger dan eksekusi dia secepatnya. Namun seseorang yang berada di dekatnya, dia membantah dia bukanlah pembunuh, tetapi warrior, kakak Todris. Todris pun merespon, Pias. Pias pun melanjutkan, Arsene Parthenon telah melakukan berbagai kejahatan dan perbuatan kriminal selama bertahun-tahun. Orang yang mewarisi garis keturunan warrior membuat orang jahat membayar dosa mereka. Malahan, kita seharusnya berterima kasih kepadanya. Yang lain membantah pernyataan dari Pias. Hal itu tidak benar. Dok Parthenon adalah bangsawan tertinggi Emilia. Bagaimana bisa seseorang membunuh dia seperti itu? Mendengar hal itu, Pias pun mengejek. Kalian semua tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kalian seharusnya memikirkan siapa yang akan disalahkan atas perbuatan jahat Parthenon. Bukankah begitu, kakak? Tanya Pias pada Todris. Terlihat Todris yang mendengar itu dia geram seketika. Pias, dasar bajingan, kau tidak tahu. Namun sebelum Todris menyelesaikan perkataannya, Pias menyela dan berkata, nama samaran yang akan kuberikan kepada Signature Jaeger adalah. Namun tiba-tiba scene berpindah di mana Pias dan Jaeger berada. Jaeger bertanya, kenapa kau di sini? Dan di mana ini? Tanya Jaeger. Pias pun merespon, ada yang ingin kutanyakan padamu. Itulah kenapa. Dan ini di perbatasan Emilia. Apakah itu menjawab pertanyaanmu? Setelahnya Pias menjentikan jarinya. Pintu pun terbuka. Setelahnya terlihat pedang es Minerva dan Kitekat, dan satu orang dari bawahan Pias. Pias pun melanjutkan, dan aku membawa gadis yang bersamamu. Kedua gadis itu cukup bersemangat. Kerja bagus, telah membawa mereka ke mana-mana. Mendengar hal itu, Jaeger pun merespon, ini semua berkat seseorang yang memaksa memberikanku titel seperti Five Great Warriors. Aku harus tinggal di pedesaan karena orang-orang bodoh yang terus datang mencoba untuk menghancurkanku. Daripada kehidupan seperti itu, aku lebih nyaman hidup dengan mereka. Bawahan dari Pias pun berkata, Signature Jaeger, berbicaralah dengan sopan pada pangeran. Mendengar orang tersebut membentak Jaeger, Minerva kesal seketika walaupun tubuhnya sedang lemas. Kau juga manusia, ucapnya dengan kesal. Terlihat di sampingnya juga Kitekat yang sedang menggeram, dan pedang es yang menenangkan Minerva. Uni. Bawahan Pias yang mendengar itu dia menoleh dengan menatap tajam. Kalian. Namun Pias menghentikan bawahannya itu. Resis, cukup. Bukankah kau punya keyakinan yang kau pegang? Tanya Pias pada Jaeger. Rasa syukur dibalas 2 kali lipat, dan dendam dibalas 10 kali lipat. Pertama, anggap dirimu berhutang budi padaku. Jaeger pun berkata, kau membuatnya sulit. Cukup katakan kau ingin menggunakanku. Mendengar Jaeger yang tidak suka basa-basi, Pias pun memberitahu keinginannya. Aku ingin membuat permintaan kuis untukmu. Saat ini pendukungku telah dibunuh. Jaeger pun merespon, bukankah itu sering terjadi? Itu benar, tapi jika hanya itu aku tidak akan mengungkitnya. Jadi, tanya Jaeger. Inilah yang aneh.
Hal yang sama terjadi kepada orang-orang di sisi kakakku. Mendengar itu Jagger berkata, "Jadi, kau memintaku untuk menangkap dalangnya?" "Tidak apa-apa, apapun yang terjadi. Yang terpenting adalah pemegang kekuasaan di negara ini takut padamu. Pemegang kekuasaan yang korup dihukum oleh penghukum. Kau bukan hanya warrior di negara ini, tetapi simbol, signature Jagger. Berkat itu, jika kau mengenalkanmu dari sisiku, aku bisa menarik banyak pendukung. Maukah kau bergabung denganku, atau kau akan dihukum? Jika kau bisa menyelesaikan kasus pembunuhan itu, maka akan lebih baik. Ku beri kau 1 bulan." Setelahnya Pias pun meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum itu dia menoleh. "Datanglah ke Holy City Neutemon. Itulah kuisku." Setelah kepergian Pias, Jagger menghela napas. Ini jadi merepotkan. Namun tiba-tiba Minerva berada di depannya dengan mengeluarkan aura iblisnya dan berkata, "Apakah berakhir dengan baik?" Jagger pun merespon, "Tidak." Itu. Minerva berkata lagi, "Sekarang saatnya membicarakan cerita lainnya. Kau menggunakanku sebagai umpan, akan kuhukum kau." Ucapnya menerjang bersamaan dengan anak-anak Kitty. Melihat itu, Jagger merasa tidak berdaya. "Tunggu, toh tidak ada yang terluka," ucap Jagger. Namun Minerva mengetuk kepala Jagger. Melihat tingkah dari Minerva, Jagger hanya memandangnya dengan diam. Lalu Minerva berkata, "Bukan itu masalahnya. Jika kau pelayanku, jangan sampai terluka tanpa izinku." Mendengar perkataan Minerva, Jagger merasa heran. "Minerva, kau melewatkan banyak hal ya?" Mendengar hal tersebut, Minerva kesal seketika. "Aku tidak tahan lagi, ini waktunya hukuman." Jangan gigit aku." Di sela pertengkaran mereka, pedang es pun memanggil Jagger. "Sir Jagger, kali ini aku setuju dengan kata Uni. Aku tidak ingin siapapun terluka atau terbunuh karena aku. Tapi aku lebih baik tidak melihat Sir Jagger terluka. Jadi berjanjilah padaku, jika situasi yang sama terjadi di suatu saat nanti, kau akan menggunakanku." Jagger hanya tersenyum. "Ya, aku berjanji." Scene berpindah di tempat Roches yang sedang mengendarai kereta kuda. Di dalamnya ada Pias. Roches pun berkata, "Pangeran." Roches melanjutkan, "Maaf telah tidak sopan. Tapi bukankah dia terlalu lemah untuk menjadi salah satu dari Pep Great Heroes? Tentu saja penghukum dimaksudkan sebagai alat politik. Tapi pikirkanlah." Mendengar itu, Pias berkata, "Dia selamat bahkan setelah membunuh dok tertinggi kekuasaan negara. Mungkin aku tidak menggunakannya untuk kekuatan." Tapi terlihat Pias yang membuka selembaran kertas di tangannya. Dia pun membaca, "Dak Parteno akan mati hari ini. Jadi hubungi musuh bangsawannya. Mungkin dia menggunakanku dari awal untuk balas dendam." "Bagaimana dengan Roches, Tuan? Bisakah Anda mencapai tujuan Anda dengan mempertaruhkan nyawa Anda seperti dia?" "Sungguh, aku menantikan bulan depan nanti."